Kembalinya Cody Rhodes ke WWE pada tahun 2022 membawa sebuah misi besar, yaitu untuk menyelesaikan kisah perjuangan keluarganya yang belum pernah mendapatkan sebuah title gulat terbesar, yaitu WWE Champion dengan tajuk besar Finish the Story. Atau dalam kata lain, menuntaskan cerita yang belum selesai. Tentu tantangan terbesarnya adalah mengalahkan seorang Tribal Chief Roman Reigns yang tak terkalahkan selama lebih dari 1000 hari. Bukan hal yang mudah bagi Cody, ia bahkan sempat kalah di WrestleMania tahun 2023. Pada akhirnya dengan rangkaian cerita yang menyita emosi, ending epic nan bahagia WWE sajikan untuk kita semua. Cody Rhodes sudah menuntaskan ceritanya dengan mengalahkan Roman Reigns di WrestleMania XL tahun 2024. Finish the Story bukan sekedar judul dari sebuah perseteruan antara dua pegulat WWE. Ini adalah bagian dari perjalanan panjang sebuah kisah besar yang membawa warisan, mimpi, dan sejarah WWE yang gaungnya masih terasa hingga hari ini. Di video kali ini, mari saya bawa kembali ke momen-momen tersebut dengan kronologi cerita detail perseteruan antara Cody Rhodes melawan Roman Reigns yang akan saya ceritakan di konten Rival Story. Cuma di channel wrestling terbaik di Indonesia ini, apalagi kalau bukan Gilang Wrestling. Because you deserve it. Sejak awal bergabung dengan WWE, Cody membawa nama besar ayahnya, yaitu Dusty Rhodes. Itu justru dirasakan sebagai beban yang cukup besar baginya di awal-awal masa karirnya. Setelah berkarir selama bertahun-tahun di WWE tanpa pernah menjadi juara utama, ia merasa sudah tidak dibutuhkan dan ingin mengembangkan potensinya di luar WWE. Ia memutuskan untuk keluar dari perusahaan Vince McMahon tersebut. Lalu di luar WWE, Cody Rhodes mulai membangun namanya sendiri dan mencoba lepas dari nama besar sang ayah. Walau sulit, tapi Cody bisa membuktikan dia bisa lebih bersinar di luar WWE. Ia mulai menjalin hubungan baik dengan sosok-sosok penting di lingkup wrestling independen dan ia pun sukses memaksimalkan potensinya sebagai seorang pegulat. Semakin lama value yang Cody ditawarkan sebagai pegulat semakin besar. Karisma dan karakternya mulai terasa jauh lebih menonjol daripada sebelumnya. Tentu karena usaha dan perjuangannya bertahun-tahun. Lalu ia dan teman-temannya disokong oleh Tony Khan membuat promosi gulat besar yang bernama AEW. Dengan niat awal jadi alternatif dan berkompetisi langsung dengan WWE. Selama sekitar 4 tahun berada di sana, Cody Rhodes pada akhirnya memilih kembali ke WWE. Tentu dibanding masa sebelumnya, kali ini Cody Rhodes kembali ke WWE membawa nama besar dan karisma seorang pegulat utama. Saya sudah membahas secara detail tentang perjalanan karir Cody di video lama saya. Di sisi lain, Roman Reigns memang punya titik awal yang sama dengan Cody Rhodes, yaitu nepotisme. Ia lahir dari keluarga Anoa'i, anak dari legenda tag team Samoan di masa lalu, yaitu Sika. Berbeda dengan Cody, Roman Reigns tidak butuh waktu lama untuk langsung masuk ke skena pegulat utama di WWE. Hanya kurang lebih setahunan, Roman Reigns sudah dapat prestasi-prestasi besar yang Cody Rhodes hanya bisa impikan di masa awal karirnya. Well, Roman Reigns tetap dan selalu jadi andalan WWE. Ia selalu dapat spot terbesar yang bisa WWE tawarkan. Walau banyak yang tidak suka, Vince McMahon tetap memilihnya sebagai wajah WWE. Setelah sempat off beberapa bulan, ia kembali menjadi sosok yang baru dan mulai menjadi sosok pemimpin dari semua keturunan Anoa'i yang ada di WWE. Dua yang paling menonjol ya jelas The Usos. Faction Bloodline menguasai WWE dalam jangka waktu yang cukup panjang sejak masa pandemi. Di masa itu, Roman Reigns menjadi sulit dibendung dan tidak terkalahkan. Ia memegang title utama WWE terhitung selama lebih dari 1000 hari. Sebuah rekor besar untuk pemegang title di era modern. Saya sudah membahas lengkap karir Roman Reigns dan cerita Faction Bloodline di video saya. Untuk lebih mengerti apa itu story yang dimaksud, kita harus tahu apa isi promonya Cody setelah kembali ke WWE di tahun 2022. Cody Rhodes kembali ke WWE di event WrestleMania tahun 2022. Ia menjadi lawan kejutan Seth Rollins. Setelah memberikan impact besar dan kemenangan di sana, ia muncul di Raw sehari setelah WrestleMania. Ia menyampaikan bahwa ia memilih untuk diam selama menjadi free agent setelah keluar dari AEW. Banyak yang berteori bahwa dia memilih untuk kembali ke WWE adalah pilihan yang sulit. Ia bilang itu tidak sulit sama sekali, justru sangat sederhana. Ia kembali menjadi sosok yang berbeda dan tanda tangan kontrak beberapa tahun dengan WWE.
Ia bilang semua keraguan atas dirinya sudah terhapuskan karena dia sudah membuktikan dengan reactions yang ia dapatkan saat hadir di WrestleMania dan memenangkan match melawan Seth Rollins. Ia menunjukkan sebuah foto masa lalu American Dream Dusty Rhodes di Titantron. Ayahnya yang walaupun sudah tiada, ia anggap seperti pahlawan baginya. Di foto itu terlihat Dusty memegang title utama WWF di tahun 1977, Madison Square Garden. Foto ini jadi kebanggaan bagi keluarga Cody dan dipajang di rumahnya selama ini. Karena itu satu-satunya foto yang bisa didapat saat Dusty pegang title utama WWF. Memang Dusty mengangkat title utama tersebut, tapi Dusty tidak mendapatkannya. Ia hanya berpose setelah menang melawan Billy Graham melalui count out atau hitungan 10 saat pegulat berada di bawah ring. Yang artinya Dusty menang match tapi tidak bawa pulang titlenya. Di masa kecil, Cody menanyakan kepada ayahnya saat itu, kenapa saat itu tidak dapat title padahal menang. Ia bercerita bapaknya menjelaskan dengan sabar kepada Cody kecil tentang title yang tidak berpindah kalau menangnya count out. Cody yang saat itu berusia 8 tahun punya cita-cita untuk menang title tersebut suatu saat nanti dan menyerahkannya langsung kepada bapaknya, dan tidak ada yang bisa menghalanginya. Dengan emosional, Cody lalu menyampaikan kalau dia sadar mimpi itu sudah tidak bisa diwujudkan lagi karena sang ayah telah tiada. Kesempatan untuk bisa menyerahkan title itu ke ayahnya sudah tidak bisa ia lakukan. Tentu ia menyesal karena tidak bisa mempersembahkannya di saat Dusty masih hidup. Walaupun begitu, ia sadari kalau memang ia tidak bisa lagi menyerahkan titlenya ke American Dream. Tapi ia yakin American Nightmare atau dirinya bisa mendapatkannya. Jelaslah, Cody Rhodes sangat menekankan tujuannya di sini. Ia berdiri di sini untuk menunjukkan kesiapannya mengincar WWE Championship. Dia akan mengklaim apa yang seharusnya keluarganya layak dapatkan dari dulu. Ia akan melakukannya untuk fans, untuk dirinya, untuk keluarganya, dan pastinya untuk sang ayah, The American Dream, Dusty Rhodes. And that's the story to finish. Setelah menyelesaikan perseteruannya melawan Seth Rollins yang diakhiri dengan match brutal di Hell in a Cell, Cody Rhodes harus off memulihkan cederanya selama beberapa bulan. Di masa ini, WWE terus mengupdate kondisi Cody yang terus bersiap untuk kembali. Ia kemudian diumumkan untuk bertanding di Royal Rumble match tahun 2023. Ia jelas punya misi untuk mengincar kemenangan untuk sebuah match besar di WrestleMania. Sekarang pertanyaannya bukan lagi apakah, melainkan kapan katanya. Singkat cerita, Cody Rhodes masuk ke Royal Rumble di nomor 30. Ia lanjut bisa bertahan dan berhasil menang setelah eliminasi Gunther. Ia menunjukkan kalau memang ia sudah siap untuk melangkah ke WrestleMania, melawan Roman Reigns dan mewujudkan mimpinya menjadi WWE Champion. Di momen Cody menang ini, Michael Cole pertama kali menyebut sebuah frasa yang menjadi slogan dari perjalanan Cody ini, yaitu finish the story. This is just one more step in the journey. Finish the story. Di Monday Night Raw setelahnya, ia tahu dia akan menghadapi tantangan terbesarnya, yaitu menghadapi Roman Reigns dan semua Bloodline. Setelah WrestleMania nanti, ia yakin Roman akan tetap Tribal Chief, tapi dirinya yang akan menjadi WWE Undisputed Universal Champion. Minggu depannya, Cody bertemu dengan Heyman yang mewakili Roman Reigns. Secara emosional, dia menceritakan betapa dekatnya dia dengan ayahnya Cody di masa lalu. Heyman bilang ayahnya Cody lah yang melatih dan mempersiapkan semua generasi muda NXT yang sekarang sudah menjadi bintang besar. Semuanya termasuk Roman Reigns. Heyman bilang satu orang yang tidak dilatih dan dipersiapkan oleh ayahnya, yaitu Cody sendiri. Ini menekankan alasan mengapa karir Cody dulu stuck. Heyman lanjut bilang Dusty pernah bilang ke dirinya kalau Cody Rhodes adalah anak favoritnya, tapi Roman Reigns adalah anak yang ia selalu inginkan. Jelas Heyman membuat perjalanan Cody menuju WrestleMania jauh lebih personal, dan Cody semakin termotivasi untuk ambil title dari Roman. Di titik ini, Roman tengah sibuk dengan feud-nya melawan mantan anggota Bloodline Sami Zayn yang berakhir dengan kekalahan Sami di Elimination Chamber pay-per-view. Cody Rhodes kembali diinterupsi Heyman saat promo di Raw setelah Elimination Chamber. Ia coba membuat Cody berpikir lagi dengan mimpinya tersebut. Apakah Cody benar-benar mau jadi champion, yang mana dia akan sangat sibuk dan tidak akan punya waktu dengan keluarganya, seperti bapaknya dulu yang jarang di rumah. Cody justru tidak bergeming. Ia kesal karena Roman kembali mengirim Heyman seperti ini dan ingin segera bertemu Roman katanya. Cody mengakui Roman memang terbaik, tapi itu tidak mengubah apapun karena ia harus finish the story. I have to finish the story.
Pada akhirnya Cody bertemu Roman di episode SmackDown 3 Maret 2023. Cody merasa Roman Reigns yang menjadi hal yang mustahil untuk dikalahkan ini adalah hal yang memang Cody biasa dapatkan. Ia merujuk kepada kesuksesannya setelah keluar dari WWE. Itu mustahil tapi ia bisa lakukan. Akan tetapi Roman Reigns mengejek Cody yang tidak pernah menang WWE Champion atau bahkan match title utama dan main event WrestleMania. Roman udah semuanya. Jelas Cody tidak selevel dengan Roman. Ia lebih berpengalaman sebagai main eventer WrestleMania. Ia lanjut bilang kalau bapaknya Cody yang juga melatih dia sejak muda. Ia bilang Dusty Rhodes tidak pernah bilang apa-apa soal Cody untuk menunjukkan kalau Cody itu mungkin tidak penting di mata ayahnya. Kenyataan pahit ini coba Cody terima dengan menekankan kalau memang benar anak didik Dusty lebih baik daripada anak kandung Dusty ini, berarti ia semakin yakin dan termotivasi untuk melakukannya. Ini jadi bukan hanya soal menuntaskan cerita lagi, tapi menjadi sebuah kewajiban untuk membuat dia tetap dianggap ada. Ia harus membuktikannya dengan mengalahkan Roman di WrestleMania. Di SmackDown minggu depan, Cody interupsi promo Uso yang mengejek dirinya. Cody dan Sami Zayn brawl dengan mereka. Dalam interview di hari yang sama, Heyman menyebut bahwa memang Cody harus diserang dengan kenyataan masa lalunya dan itu akan membuat dia lemah, dan juga nanti kalau Cody kalah, Cody harus acknowledge Roman. Di episode Raw setelah matchnya, Cody dengan lantang bilang dia acknowledge Roman, tapi Roman juga harus acknowledge Cody. Cody yang undefeated atau tidak terkalahkan sejak return ini merasa dirinya sebagai pangeran yang layak mendapatkan sebuah mahkota, dan mahkota itu adalah WWE Undisputed Universal Championship. Ia semakin bertekad di WrestleMania nanti dia akan jadi orang pertama dari keluarga Rhodes yang menjadi WWE Champion. Adu promo terjadi di Monday Night Raw 20 Maret 2023. Saat Roman mau mulai promo, Cody Rhodes menginterupsi Roman. Ia minta Roman Reigns jelaskan apa maksudnya Heyman yang sempat bilang tentang mengurusi masalah Cody Rhodes. Masalah apa yang dimaksud? Masalahnya bukan dirimu, kata Roman. Masalahnya adalah hal yang kamu representasikan ini, professional wrestle. Sedangkan Roman seorang megastar yang selalu ada di sini. Ia mengejek Cody yang tidak mau jadi Stardust dan menyerah keluar dari WWE dulu. Terus di AEW Cody gagal menyerah juga dan kemudian datang ke sini dan bisa bersinar, tapi tubuhnya yang menyerah, cedera saat itu. Roman bilang, ngomong-ngomong soal finish the story nih, kamu gak akan pernah melakukannya. Di WrestleMania besok tidak akan jadi momentum bagimu. Momenmu itu hanya ada di keesokan harinya, dimana ketika kamu bangun pagi, kamu harus bercermin dan menyadari siapa dirimu yang sudah kalah dan harus ambil keputusan yang tepat setelah ini untuk lanjut di WWE atau ya menyerah aja lagi dan kabur seperti pecundang. Cody respon dengan bilang dia memang kabur dari WWE saat itu, tapi keluarnya dia memberi impact yang bagus bagi para pegulat, karena dengan Cody membuat impact di luar WWE, banyak pegulat yang naik gaji karena persaingan promosi gulat yang ia perjuangkan. Soal menjadi seorang professional wrestler, Cody memang bukan superstar, tapi dia ingin jadi seorang superstar sampai ia menyadari bahwa dari lubuk hatinya ia memanglah hanya professional wrestler. Walau Roman remehkan, tapi ia bangga dengan status tersebut. Lalu ia tidak sudi lagi dengar nama ayah dan kakaknya disebut-sebut begitu, karena mereka tidak akan ada untuk datang ke sini. Cuma Cody yang akan dihadapi Roman Reigns. Cody lanjut membalas, gimana kalau dirimu yang bangun di pagi hari setelah WrestleMania, terus kamu tahu gimana rasanya kalah, bangun tanpa title dan semua antekmu akan meninggalkanmu seorang diri. Kamu akan tanpa keluargamu, Roman with no more reigns, a chief without a tribe. Hal ini cukup membuat Roman berpikir dan ia tinggalkan Cody begitu saja. Lalu Cody face to face dengan Solo di atas ring. Lalu saat dia mau pergi, Cody bilang Solo memang belum siap. Saat mau hantam, Cody tendang aja, dan saat mau emosi, Roman menahannya. Di episode SmackDown beberapa hari setelahnya, Solo pantau Cody bersama Heyman. Setelah match, Cody kembali tekankan kalau Solo itu masih belum ready, dan Roman juga tidak akan ready di WrestleMania untuk melawannya. Raw Go Home Show sebelum WrestleMania, Cody match melawan Solo. Saat Cody bisa counter Solo, Uso keluar untuk ganggu. Bisa kasih spinning Solo tapi Cody kick out. Sami Zayn dan Kevin Owens datang untuk mengimbangi. Cody bisa crossroads dan selesai. Momentum kemenangan untuk Cody yang tak terkalahkan menuju Roman Reigns. SmackDown sebelum WrestleMania, mereka face to face untuk terakhir kalinya. Dengan pede Cody berpromo dan bilang dialah juara berikutnya. Lalu Roman interupsi, dia gak peduli dengan penonton, ia hanya bilang Cody Rhodes acknowledge me, dan dia berpose. Will Cody finish the story? Main event WrestleMania Hollywood malam kedua.
Match yang paling ditunggu-tunggu. Banyak fans di SoFi Stadium yang bersiap untuk menyaksikan sebuah sejarah yang mungkin akan dilakukan Cody, yaitu mengalahkan yang tak terkalahkan Roman Reigns. Match yang seru, big fight feel tersaji di sini dengan beberapa momen penting. Solo Sikoa yang mendampingi jadi momok tersendiri bagi Cody dan ia sempat menghantam kursi tanpa dilihat wasit. Hingga dia pecut Cody pakai weight belt, barulah wasit mengusirnya. Cody hempas Roman ke meja komentator, Spears maksimal tetap tidak bisa mengalahkan Cody. Momen seru terjadi saat Uso mengganggu dan diimbangi oleh Sami Zayn dan Kevin Owens yang baru menang title di malam sebelumnya. Lalu situasi kembali imbang 1 lawan 1. Di momen ending, Cody sudah bisa mendominasi. Penonton sudah semangat menantikan kemenangannya. Ini seperti waktu yang tepat untuk melakukannya, untuk finish the story. Tapi saat Cody crossroads 2 kali dan akan melakukannya yang ketiga kali, lalu tiba-tiba Solo yang tadi keluar kembali lagi kasih Samoan Spike tanpa dilihat wasit. Roman lalu Spears dan that's it. And still, the story is not finished. Cody Rhodes suffer the American Nightmare himself. Banyak yang menyayangkan keputusan WWE saat itu karena Cody dirasa menjadi lawan yang tepat untuk mengalahkan Roman di momen itu. Crowd yang sudah memihak Cody, tema Hollywood yang cocok dengan happy ending, tapi itu tidak terjadi. WWE lebih memilih untuk mengulang apa yang terjadi pada Drew di Clash at the Castle. Di titik ini Roman sudah jadi juara selama 945 hari. Banyak yang berasumsi bahwa Vince McMahon ingin Roman mendapatkan lebih dari 1000 hari. Maka dari itu Roman dimenangkan di sini. Tapi walaupun kalah, misi Cody Rhodes masih akan berlanjut. Di Monday Night Raw setelah WrestleMania 39, Cody Rhodes mengakui kekalahannya. Ia datang menghadapi Roman dan Bloodline di atas ring. Ia bilang Roman Reigns memang yang lebih baik di match kemarin, tapi Cody tahu bahwa Roman tahu dibandingkan dengan lawan-lawan Roman sebelumnya, Cody lah yang hampir bisa mengalahkannya dan dia minta rematch. Melalui Heyman, Roman menerimanya. Akan tetapi ada satu syarat yang diberikan. Cody harus cari partner yang mau tag team lawan Roman dan Solo malam ini. Kalaupun ada yang mau tag team dengan Cody, Cody harus menang. Barulah Cody bisa rematch lawan Roman. Lalu tiba-tiba Brock Lesnar datang dan bersedia untuk berpartner dengan Cody. Walaupun heran, Cody tetap menerimanya. Akan tetapi di main event, saat match dimulai, Lesnar langsung F5 Cody dan otomatis matchnya cancel. Setelah ini Cody fokus dengan feud melawan Lesnar selama beberapa bulan hingga SummerSlam saat ia berhasil mengalahkannya. Di masa ini Roman Reigns sibuk dengan masalah di tubuh Bloodline yang mulai rapuh, di mana Jey Uso yang sudah muak dengan Roman memutuskan untuk mengkhianatinya dan keluar Bloodline. Jey sempat melawan Roman di SummerSlam Tribal Combat dan berakhir kegagalan. Setelah SummerSlam, Cody membawa Jey Uso ke brand Monday Night Raw. Ini diungkap saat PLE Payback di September. Lalu Cody dan Jey berpartner untuk menumpas Judgment Day. Mereka berhasil menjadi tag team champions di Fastlane, tapi lepas dalam waktu 9 hari saja. Well, satu-satunya momen pertemuan mereka setelah Raw After Mania di tahun 2023 adalah saat SmackDown season premiere di bulan Oktober. Saat itu Cody dan Jey baru aja menang tag team titles dan bebas untuk datang ke SmackDown. Di suatu momen setelah Cody dan Jey bisa mempertahankan title dari Waller dan Theory, Cody dan Jey akan meninggalkan arena. Musik Roman dikumandangkan untuk masuk ke segmennya dia di arena. Roman dan Cody saling bertatap-tatapan intens. Ini menunjukkan bahwa perseteruan mereka belum selesai. Ia lanjut menjalankan side quest lain termasuk War Games lawan tim Judgment Day hingga menuju Royal Rumble 2024. Pertanyaannya, apakah selama ini Cody masih sering membahas tentang tujuannya finish the story? Tentu saja. Saat feud dengan Lesnar, ia anggap Lesnar sebagai rintangan raksasa yang menghalangi jalannya menuntaskan cerita. Di bulan Juli, WWE juga membuat dokumenter berjudul Becoming Cody Rhodes yang membahas finishing the story juga. Dengan membawa Jey Uso bersamanya, tentu Cody ingin mendapatkan sekutu yang punya musuh sama. By the way, di pertengahan tahun ini WWE melebur 2 title yang dipegang Roman menjadi satu title baru dan kemudian diberi nama Undisputed WWE Championship. Pada 27 November 2023 episode Raw, Cody mengumumkan bahwa dirinya akan masuk ke Royal Rumble 2024. Ini mengabsakan tujuannya untuk kembali finish the story one more time. Tapi side quest dulu mas. Sampailah di Royal Rumble 2024, Cody masuk di nomor 15 dengan eliminasi CM Punk yang baru return di akhir tahun lalu. Ia berhasil memenangkan Royal Rumble untuk kedua kalinya di sini. Saat selebrasi, dia langsung tunjuk Roman Reigns yang ada di tribun dan jelaslah siapa tujuannya.
Di Raw setelah Rumble, Cody dipertemukan dengan Rollins yang saat itu memegang title utama baru di brand Raw, World Heavyweight Championship. Dia merasa punya title yang lebih baik daripada Roman. Ini title yang fighting, bukan title malas seperti yang dipegang Roman. Cody harus mempertimbangkan lagi katanya, karena title ini lebih mewakili siapa diri Cody dan visinya sama dengan sang ayah Dusty Rhodes, a workhorse title. Rollins ingin membuat Cody sadar kalau dia ada dua pilihan. Tapi Cody bilang dia akan pikir-pikir lagi. Jadi belum fix guys, dia pilih yang mana. Lalu di SmackDown beberapa hari setelahnya, Cody bertemu dengan Roman di SmackDown dan menentukan pilihannya. Ia sedikit mengklarifikasi tentang finish the story. Ini bukan hanya tentang mengambil title tersebut dari Roman, tapi tentang mengambil segalanya dari Roman. Ini jelas sudah berubah dari tujuan sebelumnya yang hanya WWE Championship. Lalu secara mengejutkan, Cody bilang dia tetap bertekad untuk menuju Roman Reigns, tapi tidak di WrestleMania. Hah? Lalu Cody lanjut bilang selama beberapa hari ini dia berpikir keras dan minta nasihat kepada beberapa orang. Dan salah satu orang yang dia ajak bicara adalah orang yang tahu sekali siapa Roman. Tidak lain tidak bukan The Rock. The Rock datang dan memeluk Cody. Ia persilahkan The Rock untuk berhadapan dengan Roman. Di titik ini fans sangat bingung termasuk saya. Apa maksud ini semua? Kenapa tiba-tiba Cody yang sebelumnya berapi-api malah memilih mundur dan mempersilahkan The Rock? Konon kabarnya The Rock diminta kembali ke WWE untuk match di WrestleMania. The Rock bersedia tapi dia ingin lawan Roman Reigns. Maka dari itu plan Cody vs Roman diganti menjadi The Rock vs Roman. Akan tetapi karena banyak fans yang marah dan kesal mulai menunjukkan ketidaksukaan dengan hashtag We Want Cody. Bukan cuma di sosmed, penonton di arena juga. Semua ingin Cody kembali melawan Roman. Alhasil WWE melanjutkan program sebelumnya. Cody vs Roman tetap dischedulkan setelah itu. Tapi ada juga yang bilang kalau ini semua rencana WWE sejak awal, mendatangkan The Rock untuk menggantikan Cody, membuat fans bersemangat untuk mendukung Cody menuju WrestleMania 40. Well, beberapa hari setelah The Rock kembali, Cody bertemu Rollins di Raw dan terlihat semua fans menyuarakan We Want Cody dan Rocky sucks. Rollins di sini minta jawaban dari Cody, mau pilih dirinya atau tidak. Sebelum memutuskan, Drew datang. Ia tidak mau Cody memilih Rollins karena Drew mengincar titlenya Rollins. Drew bilang, kamu harus finish the story Cody, kamu layak dapetin itu. Jangan kecewakan semua orang, termasuk bapakmu. Di titik ini Cody belum resmi menentukan pilihannya. Dalam sebuah konferensi pers event untuk WrestleMania XL, The Rock semakin menekankan dia siap bertarung dengan saudara sesama bloodline-nya Roman Reigns. Lalu Cody menginterupsi dan bilang itu semua bullshit. Cody merasa dia sudah menang Royal Rumble, dialah yang berhak memilih, lalu dia pilih Roman Reigns. Tapi Roman Reigns merasa ini udah fix, ini udah done deal. Kesempatan Cody udah lewat, Cody udah kalah tahun lalu. Pilih Rollins saja sana. Cody sudah tidak relevan lagi sama seperti bapaknya katanya. Cody balik menyindir soal keluarga juga ke Roman. Jay, apa kabar katanya. Dia memilih keluarkan dari bloodline. Lalu Cody juga bilang kalau leluhur Roman dan The Rock masih hidup, mereka pasti malu dengan Roman. Mendengar itu, The Rock mendekat dan bilang kalau kau ngomong soal keluarga dan leluhur Roman, berarti kau ngomong soal diriku juga. Itu berarti kita punya masalah. The Rock tampol dia. Brawl akan terjadi tapi dicegah oleh Triple H, Adam Pearce dan para security, dan press event selesai. Di episode Monday Night Raw 12 Februari 2024, Seth Rollins menawarkan bantuannya kepada Cody yang punya masalah lebih besar, yaitu berhadapan dengan The Rock. Rollins muak dengan orang-orang arogan seperti The Rock dan Roman, dan Rollins bersedia jadi shieldnya Cody atau tamengnya Cody. Di Raw selanjutnya, Cody kalah lawan Drew karena diganggu Jimmy dan jempol solo. 1 Maret episode SmackDown, Roman yang minta acknowledge malah dibu oleh penonton. Dia kesal dan dia ngambek, yang memutuskan untuk pergi aja udah. Tapi sebelum itu, The Rock mau menyampaikan sesuatu. Ia disambut dengan bu penonton. Ia balas dengan mengejek penonton itu. Hadirnya The Rock di musim ini membuat wrestling kembali membara katanya dan semua show sold out. The Rock lalu mengincar Cody dan bilang ia tidak sudi one-on-one dengan Cody. Dia justru memutuskan untuk menantang Cody dan Rollins untuk melawan dirinya dan Roman di malam pertama di WrestleMania. Dengan stipulasi jika Cody bisa menang tag team match tersebut, match Roman versus Cody di malam berikutnya akan bebas dari gangguan bloodline. Tapi jika Cody kalah, matchnya akan jadi bloodline rules, yang dimana para bloodline bebas mengganggu Cody. Dan The Rock memastikan dia akan melakukan apa saja agar Cody tidak bisa memenangkan pertandingan. Tidak akan ada siapapun yang bisa menghalanginya. Saat The Rock ingin menyudahi promonya, Roman menahannya dan ia bilang ia butuh satu hal dari The Rock. Roman butuh The Rock acknowledge dirinya. Walau sempat terlihat ragu, The Rock pun acknowledge dirinya sebagai tribal chief. Mereka saling kompak dan berpelukan. Ia tutup dengan statement bahwa mereka akan melakukan apapun demi keluarga.
Di Raw beberapa hari setelahnya, Rollins dan Cody juga berpromo untuk menambah motivasi mereka mengalahkan The Rock dan Roman. Rollins yang sudah sehat siap untuk konfrontasi dengan The Rock dan Roman di SmackDown. Cody pun siap untuk menerima tantangan secara langsung di depan mereka. Di malam yang sama, Solo sempat brawl dengan Cody saat jail match lawan Drew. Di episode SmackDown, mereka bertemu. Cody mempertanyakan kekuasaan The Rock menentukan stipulasi, padahal kemarin The Rock mengakui Roman sebagai tribal chief-nya. Ini bagian adu domba ego yang dilakukan Cody terhadap The Rock dan Roman. Sebelum menerima, The Rock muak dan memotong Cody. The Rock mau kasih petuahnya, dia mengakui Roman karena mereka keluarga. Itulah yang keluarga lakukan. Saat The Rock menjelaskan lagi stipulasinya, Rollins memotongnya dan bilang saatnya The Rock diam, dan Rollins yang bilang mereka menerima tantangan The Rock. Roman notice kok Cody membiarkan Rollins yang menerima, bukan Cody sendiri yang menerima. Roman semakin yakin Cody gak akan bisa menang kalau gini. The Rock semakin menekankan bahwa jabatannya di WWE tinggi dan The Rock adalah bos mereka semua. Ia menekankan Cody gak bisa menantang title itu lagi kalau dia kalah. Sebagai penutup, The Rock mencoba untuk memancing emosi Cody dengan mencibir keluarganya dengan bilang Cody adalah anak yang tidak diharapkan. Cody balas dengan tampolan, "Revenge is delivered." Di episode Raw, Cody diinterview Michael Cole. Ia menjelaskan kondisi story-nya saat ini. Sekarang story bukan hanya tentang Roman Reigns dan dirinya saja. Story ini sekarang tentang semua orang yang support dirinya selama ini. Ini sekarang tentang ibunya, tentang istrinya, tentang orang-orang yang tercintanya. Dan dia menekankan kalau dia cuma tinggal punya ibunya seorang. Dan ini sekarang tergantung dirinya. Ia yakin di WrestleMania nanti Michael Cole akan menyebut bahwa seorang dari keluarga Rhodes pertama kalinya menjadi juara WWE. Cody Rhodes finish the story. Dan di SmackDown beberapa hari setelahnya, The Rock mengadakan konser dengan merosting Cody dan juga mengejek ibunya Cody. Cody Rhodes yang berpromo di episode Raw minggu depannya disamperin Paul Heyman yang membawa pesan dari Tribal Chief. Roman mengundang Cody di SmackDown untuk bertemu one on one tanpa Bloodline, tanpa Rollins, dan Cody menerimanya. Saat di SmackDown, Roman mengejek Cody yang bodoh dan tidak layak jadi wajah WWE. Ia coba adu domba Cody dengan Rollins. Katanya Rollins itu tidak bisa dipercaya. Roman tahu banget karena pernah bersama Rollins dan dihianati. Cody tekankan ia yakin dengan Rollins karena Rollins membenci Roman juga. Cody balik pertanyaannya, apakah Roman bisa mempercayai The Rock? Dan siapa sebenarnya yang memimpin ini? Tribal Chief atau Final Boss? Roman balas cara ngomong Cody yang katanya kayak politisi. Cuma omong-omong aja tapi tidak bisa diwujudkan. Ini karena Cody itu hanya orang nomor 2. Tidak akan bisa jadi nomor 1 seperti Roman yang jadi nomor 1 selamanya. Cody akui memang iyalah Roman yang terbaik. Banyak yang akan bercita-cita menjadi seperti Roman nanti. Kemudian Cody tekankan untuk WrestleMania ini dia bukan nomor 2, tapi dialah satu-satunya yang bisa ambil title itu. Cody ngajak salaman good luck itu untuk fair play, Roman pilih mundur, gak sudi dia. Kemudian Jimmy dan Solo merapat menunjukkan kalau Roman tidak datang sendiri, bohong dia. Tapi Jay dan Rollins juga datang menunjukkan kalau Cody udah siap-siap kalau Roman berbohong karena Cody juga berbohong. Di masa ini The Rock sering mengupload promonya di Instagram untuk memanaskan situasi via online. Monday Night Raw 25 Maret saat Cody berpromo, The Rock interupsi. Tanpa mic, tanpa respon apapun, dia hanya membisikkan sesuatu ke Cody yang ditangkap dengan gerakan mulut. Ia bilang, "Tonight I'm gonna make you bleed." Malam ini aku akan bikin kamu berdarah, dan dia pergi aja. Cody pun terdiam. Di malam yang sama saat Jey Uso match melawan Nakamura, Jimmy dan Solo mau ganggu. Seth dan Cody mengimbangi, Cody dan Jimmy brawl hingga ke belakang. Sementara Rollins dihajar Drew saat fokus ke Solo. Di belakang Cody hajar Jimmy, lalu Solo bantu bisa ia atasi. The Rock tiba-tiba muncul, ia hajar dengan brutal sambil ngomel-ngomel hingga ke area parkiran. Cody bersimbah darah, The Rock sudah muak dengan Cody, pendukung Cody dan Mama Roots. Ini semua terjadi karena tindakan Cody. Weight belt Mama Roots ia keluarkan dan dioles dengan darah Cody. Katanya sebagai hadiah untuk ibunya Cody itu. Ia bilang ini yang terjadi ketika kau mengacaukan Final Boss. Go Home Show Monday Night Raw before WrestleMania. The Rock promo mengejek Cody yang ia hajar. Ia mengklaim kesuksesan WWE sekarang karena The Rock. Roman keluar, ia terima kasih dengan The Rock karena ini akan jadi WrestleMania termudah baginya. Ia akan sangat mudah melewatinya. Ia senang Cody dihajar kemarin. Cody dianggap tidak layak dan tidak selevel dengan mereka. Bloodline lah yang menjalankan WWE. Rollins interupsi, ia muncul di tribun dan bersemangat untuk bertarung malam ini. Rollins menantang The Rock atau Roman Reigns untuk bertanding, tapi ditolak mentah-mentah. Solo lah yang step up melawan Rollins dengan stipulasi Bloodline Rules.
Saat matchnya, Rollins bisa hempas solo ke table tapi Jimmy datang menghajar, lalu Jay datang mengimbangi. Saat dia hajar Jimmy sampai backstage, The Rock hantam Jay. The Rock mau hajar Rollins, Cody yang masih terluka hajar The Rock dengan penuh dendam. Ia siap rock bottom The Rock ke atas meja, lalu Roman datang menggagalkannya. Roman lanjut spear keduanya, mereka pecut dengan belt dengan brutal, mereka lanjut pose dengan title dan weight belt tersebut mengakhiri build up match menuju WrestleMania 40. Sehari sebelum WrestleMania, di SmackDown, Cody dan Rollins bantu Jay saat dicurangi Jimmy. Jimmy dihajar dan juga dipecut. Di WrestleMania, ia akan akhiri story-nya katanya. Sebelum WrestleMania, Hall of Fame Ceremony, The Rock mendapatkan title baru yang diserahkan sebagai persembahan dari perwakilan Muhammad Ali. Ia dinobatkan menjadi People's Champion. WrestleMania Philadelphia Tag Team Match. Ini match proper The Rock setelah lebih dari 1 dekade tidak pernah ia lakukan. Tentu banyak yang penasaran apakah The Rock bisa deliver. Saya bisa jawab, The Rock tampil cukup memuaskan di match ini. Durasi match yang kurang lebih 45 menit cukup menunjukkan kemampuannya bertahan dalam match panjang. Match terjadi di sekitar arena dan bergantian menguasai. Hingga satu momen menarik terjadi di mana Roman tidak sengaja spear The Rock. Saat double pedigree masih bisa kick out. Cody bisa rock bottom The Rock ke atas meja, disambung Roman spear Rollins ke barikade. Di momen ending, Cody siap crossroads tapi dipecut The Rock. The Rock lanjut masuk rock bottom, people's elbow dan kelar. Roman dan The Rock menang matchnya yang artinya stipulasi Bloodline Rules untuk match main event. Jalan Cody makin sulit untuk bisa menuntaskan ceritanya. WrestleMania malam kedua, the biggest match of the year, Bloodline Rules. Setelah berjibaku cukup lama saling bergantian dapat momentum, tibalah di menit-menit terbaik dari match ini. Sesuai stipulasi, Bloodline pasti akan hadir mengganggu. Dimulai dari Jimmy Uso yang kasih super kick saat Cody mau crossroads, Jay datang untuk mengimbangi, Uso bertarung di stage dan Spears dari atas stage ke meja. Pertarungan berlanjut, kick out after kick out, menghancurkan barikade. Cody siap crossroads. Yang ketiga, Solo kembali hadir di momen yang sama seperti tahun lalu kasih jempolnya. Saat Roman ditaruh di atas Cody untuk pin, Cody masih kick out. Spear dan Samoan Spike dieksekusi secara bersamaan, Cody juga masih bertahan. Ini bukan Cody yang sama dengan tahun lalu. Saat itu juga John Cena hadir untuk support Cody. Ia hajar Solo yang sempat mengajarnya di Crown Jewel tahun lalu. untuk Roman, Solo dihempas ke meja komentator. Lalu final boss The Rock pun hadir untuk mengimbangi Cena. Ia tidak rela matchnya berakhir seperti ini. Face to face yang bikin merinding di match ini guys. The Rock bisa rock bottom, usir Cena. The Rock siap pecut Cody dengan weight beltnya. Rollins datang dengan musik dan kostum The Shield-nya untuk distract The Rock. Ia siap hantam The Rock dengan kursi ala-ala The Shield, tapi Roman menghalanginya. The Rock siap hajar Cody untuk mecut, lalu suara gong muncul. Di momen saya nulis ini, saya masih kerasa merindingnya guys. The Deadman muncul setelah mati lampu, ia chokeslam The Rock dan ia menghilang. Saat lampu kembali menyala, posisi kembali one on one. Roman ambil kursi, ia mau hajar Cody, tapi masih ada Rollins yang mencoba berdiri dan menampakkan punggungnya ke arah Roman. Ini membuat Roman tergoda untuk balas dendam ke Rollins dengan cara yang persis sama Rollins lakukan padanya 10 tahun lalu. Tanpa ragu ia hantam. Di sini sangat ditunjukkan bahwa Rollins menempati janjinya menjadi tameng atau shield bagi Cody. Dan distraksi ini justru bikin Cody bisa tangkis spear Roman dan kasih crossroads 3 kali berturut-turut. Dan pada akhirnya Cody finish the story. What a moment. Saya masih merinding saat menulis ini guys, gak bohong saya. This is a full circle moment for Cody, for all of us wrestling fans all over the world. God, I love professional wrestling. Finish the story bukan hanya tentang Cody yang berjuang untuk menuntaskan misinya, tapi tentang kekuatan dukungan fans yang berhasil mengubah landscape WWE ke depannya. Banyak fans yang berbahagia setelah momen ini karena ini bagian dari era baru WWE setelah dilepas oleh Vince McMahon, diambil alih TKO dan dipegang penuh oleh Triple H. Banyak rumor yang menyebut Roman akan tetap retain untuk mengalahkan rekor Hulk Hogan yang juga jadi alasan cukup membuat fans khawatir Cody gagal lagi. Gagal di WrestleMania 39 dan berhasil di WrestleMania 40,
membuat waktu tunggu 1 tahun yang sangat worth it dengan penyelesaian epic ini. Bagi kalian sendiri yang merasakan momen finish the story tersebut, apa yang kalian rasakan saat itu sebagai wrestling fans? Komen di bawah.